berikutnya lagi insya Allah. Sisa 3 hadits lagi yang belum sampaikan di masalah ini, masalah sholat id, karena tersisa masalah tempat pelaksanaan id kita belum ambil, dan juga kita akan nanti menyinggung masalah-masalah yang belum kita sebutkan di pembahasan itu. Kata beliau rahimahullah di hadis 483, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihi faqala qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Kata beliau rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, hijrah. Setelah beliau diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari Mekah ke Madinah, maka waktu itu penduduk Madinah memiliki 2 hari yang mereka bermain-main pada kedua hari itu, yaitu memiliki 2 hari raya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menukarkan, telah menggantikan 2 perayaan jahiliyah itu dengan 2 perayaan yang lebih baik darinya, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, dan memang seperti yang belum katakan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Beliau sampaikan di sini untuk kita terkait dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Itu beliau ingin katakan kepada kita bahwa 2 hari raya itu adalah 2 hari raya terbaik yang kita patut berbahagia dengan dan berhari raya untuk merayakan. Dan dari sini kita dapat juga faedah bahwa syariat kita yang agung ini adalah mengatur semua hal, termasuk berhari raya, termasuk perayaan yang kita rayakan. Dan faedah ketiga, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi untuk mengganti perayaan jahiliyah dengan perayaan Islamiyah, ini menunjukkan bahwa namanya berhari raya itu diatur oleh syariat, itu ditentukan oleh syariat, bukan dibangun di atas kebiasaan orang atau persangkaan baiknya orang. Dan dari dalil ini pula para ulama rahimahullah ta'ala menegaskan bahwa kaum muslimin hanya memiliki 2 hari raya yang mau dirayakan. Hari raya Idul Fitri
dan hari raya Idul Adha. Tidak ada hari raya yang lain yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirayakan. Tidak ada hari raya Maulid, tidak ada hari raya masuknya tahun baru Islam, tidak ada hari raya selain dua hari raya ini. Karena sekali lagi masalah berhari raya itu diatur juga oleh syariat kita. Tidak bisa kita sembarang untuk membuatnya. Kan Islam membatalkan semua hari raya yang orang-orang berhari raya dengannya sebelum Islam, dan mengatur bahwa mereka hanya boleh berhari raya dan hanya boleh merayakan dua hal, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri. Iya. Dan lewat hadis ini pula para ulama rahimahumullah taala menjelaskan bahwa di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha boleh kita berluas-luas dalam permainan-permainan yang mubah. Karena Nabi tidak mengganti permainannya. Nabi cuma mengganti hari raya. Ini dipakai. Makanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kelapangan para sahabat untuk bermain-main bahkan di masjid. Bahkan di masjid mereka bermain pedang, bergulat dan yang lain-lain. Itu hal yang dimubahkan, hal yang dibolehkan pada hari raya. Hal yang dibolehkan pada hari raya. Bahkan Nabi mengizinkan perempuan untuk memukul rebana di kalangan mereka pada hari raya. Pada hari raya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha beliau bercerita bahwa Abu Bakar pernah masuk ke rumahnya. Nabi sedang berbaring dan ada dua pelayan yang memukul rebana di Aisyah radhiyallahu taala anha, sesama perempuan. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menegur dan dikatakan, Abi mazmur syaitan di baiti Rasulullah, apakah ada suara-suaranya setan di rumah Rasulullah? Belum keras menegur anaknya, putri Aisyah yang mendengarkan pukulan rebananya dua perempuan pelayan. Dan negur, tapi kata Nabi, da'huma ya Abu Bakar fa innaha ayyamul Id. Biarkan Abu Bakar, ini hari Id. Ini hari Id. Jadi permainan-permainan yang mubah itu dimubahkan pada hari Id. Itu dimubahkan pada hari Id. Dan Nabi menegaskan, inna likulli qaumin idan wa hadza iduna. Sungguh setiap orang itu memiliki hari Id. Inilah Id kita. Ini tegaskan. Inilah Id kita. Idul Adha dan Idul Fitri. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, membiarkan perempuan memukul rebana, ini termasuk hal yang mubah untuk perempuan.
Karena ada hal-hal dalam syariat kita ini diringankan untuk perempuan dan tidak diringankan untuk kita laki-laki. Seperti kain sutra, emas, termasuk memukul rebana. Itu dimudahkan bagi perempuan dan haram bagi laki-laki. Tidak boleh laki-laki main rebana. Tidak boleh. Iya. Sebagaimana laki-laki juga tidak boleh pakai emas. Tidak boleh laki-laki pakai sutra. Itu yang disebutkan. Dan di sini juga para ulama berbicara dengan dalil isyarat bahwa musik itu haram. Dari sini ulama berisyarat dan dengan dalil ini mereka mengatakan bahwa musik itu adalah diharam. Dari mana kita tahu? Karena Abu Bakar bilang amizmar, apakah alat musik setan ada di rumah Rasulullah? Cuman Rasulullah tidak menegur Abu Bakar mengharamkan musik. Yang belum maafkan adalah itu perempuan. Boleh mereka main rebana. Makanya dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, la yakunanna min fi ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal harir wal ma'ad. Akan ada dari umatku sekelompok orang yang menghalalkan perzinahan, sutra, khamar, dan alat musik. Akan ada yang menghalalkan. Berarti ini menunjukkan dia adalah haram. Dia adalah hukumnya haram. Iya. Dan ini rebana ini bukan tidak sama dengan musik. Tidak sama dengan musik yang ada yang membuat syahwat bergerak. Itu tentunya itu diharamkan. Kata Imam Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, ammal gina al-muhayj littiba' al-muthir lil hawa fala yubahu li rajulin wa lamra'atin Tuhan. Adapun musik yang menggerakkan hati orang, yang membuat hawa nafsunya naik untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa, ini tidak dibolehkan untuk laki-laki, bahkan juga tidak dibolehkan untuk perempuan. Itu tadi yang hanya rebana saja. Musik yang menggerakkan syahwat, itu diharamkan. Tidak dibolehkan. Walastima'u, tidak boleh untuk mendengarnya. Fa innahu da'i ilal fisqi wal fitnati fid din wal fujur. Karena itu akan mengajak kepada kefasikan, akan mengajak kepada fitnah dalam agama, akan mengajak kepada kefajiran, kekejian. Fa yuhramu kama yuhramu an-nazar bi syahwa ila suwaril jamilah. Maka sungguh diharamkan untuk mendengarkan musik sebagaimana diharamkan untuk melihat kepada gambar yang cantik yang membuat syahwat itu bangkit. Jadi sambung. Jadi ketika membuat syahwat kita bangkit, hawa nafsu kita terpengaruh, itu sudah diharamkan. Sebagaimana diharamkan kita untuk melihat yang haram. Dan belum tegaskan, walihada ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam zinal ainain an-nadhar wa zinal udhun al-istima'. Oleh karena itu Nabi menjadikan zinanya kedua mata itu melihat, zinanya telinga itu mendengar. Itu adalah mendengar. Karena zinanya mata melihat, zinanya pendengaran itu adalah mendengarkan. Mendengarkan alat musik yang membuat syahwat seorang bergerak, itu termasuk zinanya telinga. Termasuk zinanya telinga. Jadi dimaafkan tadi, itu pun hanya di hari itu. Perhatikan itu, dimaafkan itu di hari itu.
Iya, adapun kalau orang ada di sana sebenarnya, ada orang berdalil dengan tadi, kan Bukhari Muslim itu, dengan hadis Bukhari Muslim tadi, Abu Bakar menegur rebana di rumah Rasulullah, Nabi bilang biarkan. Mereka berdalil dengan hadis itu bahwa musik itu halal. Dengan dalil itu, cuman yang anehnya mereka tidak baca selanjutnya. Sebab turunnya, sebab datangnya itu di hari ini. Sekarang mereka halalkan musik biar di selain ini. Berarti kan ini terlalu berluas-luas. Terhadap apa yang syariat tidak berluas-luas dengannya. Jadi sudah salah pendalilan. Kemudian masalah alat. Yang Nabi halalkan itu adalah rebana di hari ini. Bukan alat musik yang lain. Makanya, iya, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala sangat mencela orang yang menyamakan rebana dengan alat musik. Beliau bilang, "Faman qasa ahaduhuma 'alal akhar." Siapa yang menyamakan rebana dengan alat musik yang lain, faqad akhta'a akbarul khata'. Sungguh dia telah salah dengan kesalahan yang sangat. Wa qasa ma'a dhuhuril farq bainal fadl wal asl. Dia kiaskan, dia samakan, padahal beda antara rebana dan selain rebana. Tidak boleh kita kiaskan sesuatu yang beda. Fakiyatuhu min afsadil qiyas. Maka kiasnya termasuk kias yang paling rusak. Wa ab'aduhu anis shawab, dan paling jauh dari kebenaran. Jadi ingat itu, paling jauh dari kebenaran. Dan ada orang menyamakan, terus terang, ada orang berdalil dengan Bukhari Muslim barusan untuk menghalalkan alat musik. Ini dikomentari oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Bahkan Al-Hafidh Ibn Rajab membedakan yang ada di Arab dulu, rebana, dengan yang ada di Ajam, non-Arab, dari alat musik. Kata beliau, "Amma istima'u alatil malahi al-mutrabah al-mutalaqqa min badil a'aj fa muharramun mujma'un ala tahrimihi." Masya Allah. Adapun mendengarkan alat-alat yang melalaikan, apapun itu yang dipukul, ataupun yang dipetik, ataupun yang ditiup, yang diambil dari ajam, yang ada aturan musik, ada aturan musiknya, ini diharamkan, disepakati keharamannya. Perhatikan penukilan ini, disepakati pengharamannya. Karena ada di sana orang mengatakan musik diperselisih. Nah, musik disepakati akan keharamannya, bukan diperselisihkan. Wala yu'lamu an ahadin minhu rukhsa fi syai'in min dzalik. Tidak diketahui dari seorang pun yang meringankan dalam hal itu sedikit pun. Wa man naqala rukhsa fi min imamin yu'taddu bih faqad kadzaba wa iftara. Walaupun ini agak keras ucapan ini. Siapa yang menukil keringanan pada alat musik dari seorang imam yang dianggap keilmuannya, maka sungguh dia telah berdusta dan mengada-ngada. Lihat saja Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, belum di negeri Ajam, Irak. Iya, Imam Malik, belum kan memang di Arab. Imam Ahmad di Ajam. Imam Syafi'i memang belum Arab, tapi sudah keliling berbagai macam negeri, dan terakhir belum di Mesir. Meninggal di sana. Semuanya tidak ada yang menghalalkan yang namanya musik. Makanya siapa yang menukil ada penghalalan dari imam, dari ulama yang dianggap keilmuannya, maka sungguh dia telah berdusta
dan mengada-ada. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Jadi jangan disamakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Ini wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala min as-sunnati ay yakhruja ila al-eid ma'asiyan. Rawahu Tirmidzi wa hasan. Kata beliau dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, termasuk sunnah seorang keluar sholat Id berjalan kaki. Riwayat Imam Tirmidzi dan beliau hasan. Tapi nyatanya hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali, tidak bisa naik ke derajat hasan. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Harith Al-A'war. Dia adalah rawi yang dusta, pendusta, hadis palsu. Hadis palsu. Apalagi di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Syarif Al-Qadhi. Dia adalah rawi yang sayyi'ul hafaz, jelek hafalannya. Makanya para ulama mengatakan tahsin Tirmidzi tasahul fi. Imam Tirmidzi mengatakan hasan, belum bermudah-mudahan dalam hal itu. Karena hadis ini tidak bisa naik sampai derajat hasan. Ini hadis palsu, tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung. Kalau seandainya sahih, inilah yang dipakai berdalil bahwa kalau kita pergi Id, tidak boleh naik kendaraan. Tidak boleh kita naik kendaraan, harus jalan kaki. Sunnahnya begitu. Cuman karena hadisnya dhaif, maka berikut itu boleh jalan kaki dan boleh kita naik kendaraan. Boleh berjalan kaki dan boleh kita naik kendaraan. Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Kemudian beliau berkata di hadis terakhir dalam masalah sholat Id Adha dan Idul Fitri, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala annahum asabahum matarun fi yaumi Id shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal Id fil masjid. Rawahu Abu Dawud isnadin layyini. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya mereka di masa Nabi ditimpa oleh hujan di hari Id, maka Nabi sholat dengan mereka sholat Id di masjid. Di masjid. Riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang lemah, dan memang hadisnya lemah karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Isa ibn Abdul A'la. Beliau adalah rawi yang majhul. Juga ada rawi yang bernama Ubaidillah ibn Abdullah ibn Mauhib, dia juga majhul, maka hadisnya dhaif. Hadis ini beliau sampaikan ingin menyampaikan kepada kita di mana kita sholat Id, di masjid atau di lapangan. Di masjid atau di lapangan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah belum punya pendapat terkait dengan tempat pelaksanaan Id. Belum berkata kalau masjidnya luas, maka lebih utama di masjid. Karena dia adalah ahabbul amani ila Allah, tempat terbaik di sisi. Kalau masjidnya luas, bisa menampung orang banyak, lebih baik, lebih utama kita sholat di masjid daripada di halaman masjid. Apalagi halamannya masjid lebih luas daripada halaman. Ini yang perlu kita perhatikan. Kadang sebagian orang hanya menyatakan sunnah di lapangan, maksudnya di lapangan luar, bukan di halaman masjid. Kalau memang kita mau melaksanakan di halaman masjid, masjid lebih baik, lebih bagus. Apalagi tempat perempuannya aman,
laki-laki juga aman, bersih. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kalau masjid lebih luas, dalam artian masjid bisa menampung semua orang yang datang itu lebih utama daripada di lapangan. Ini Imam Syafi'i. Belum bandingkan masjid dengan lapangan. Masjid dengan lapangan. Bukan masjid dengan jalan. Adapun kalau dibandingkan dengan jalan, masjid lebih baik daripada jalan. Karena jalan itu kita kadang menghalangi orang lewat. Walaupun pemerintah izinkan. Itu kan kembali ke pemerintah. Kalau pemerintah izinkan, mubah. Kita laksanakan Id di jalan. Hanya saja lebih utama di masjid kalau dibandingkan dengan jalan. Ini perbandingan adalah lapangan masjid. Lapangan dan masjid. Imam Syafi'i rahimahullah belum berpandangan seperti itu. Sementara ulama fikih yang lain, mereka mengatakan sunnah di lapangan, boleh di masjid. Itu bedanya. Kalau Imam Syafi'i memang langsung bilang utama di masjid daripada di lapangan. Dan belum berdalil dengan sabda Nabi SAW, tempat terbaik di bumi ini masjidnya Allah. Dalil. Ulama fikih yang lain berpendapat lapangan lebih utama, lapangan sunnah dibandingkan dengan masjid. Boleh di masjid, tapi sunnah di lapangan. Mereka berdalil karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau belum berid di lapangan, ya. Dan belum sudah lewat bersama kita. Di lapangannya luas. Sampai perempuan tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh pihak laki-laki. Dan belum suruh menjauh. Itu semua yang perlu dipikirkan. Jadi kalau kita buat di lapangan, kita di halaman masjid, perempuan dan laki-laki dekat. Lebih baik di masjid, yang perempuan yang mungkin di atas, kalau masjid sini, laki-laki di bawah. Lebih baik. Tidak ada saling melihat. Iya, antara laki-laki dan perempuan. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi ini pendapatnya mayoritas juga mereka mengatakan lebih sunnah di lapangan. Karena Nabi selalu di lapangan. Tapi boleh di masjid. Kalau tidak memungkinkan lapangan, maka kita masuk masjid. Lebih utama daripada di jalan atau di halaman masjid, yang mana lebih luas di masjid daripada halaman. Lebih luas masjid daripada halaman. Ini mungkin kalau kita yang mendengar selama ini harus di lapangan, itu bahasa yang tidak benar. Bahasa dibilang harus di lapangan, itu bahasa bukan bahasa dari mayoritas ulama fikih. Ulama fikih mengatakan sunnah di lapangan, bukan harus di lapangan. Sunnah di lapangan boleh di masjid. Imam Syafi'i lebih utama di masjid. Kalau masjidnya cukup. Dari dua pendapat ini semuanya ada sisi kebenaran. Maka kembali kepada pandangan dari orang yang melaksanakan sholat Id itu, panitianya. Iya. Ini yang disebutkan. Apalagi kalau ada hujan tentunya. Yang belum isyaratkan tadi. Kalau hujan ya sudah di masjid. Kalau hujan kita masuk di masjid. Kita tidak memilih lapangan. Ini wallahu a'lam. Kemudian masalah terakhir yang mau kami sampaikan di sini yaitu siapa yang ada udzur tidak hadir sholat Id, boleh gak dia sholat di rumah? Siapa yang memiliki udzur tidak hadir sholat Id, apakah boleh dia sholat Id di rumah? Mayoritas ulama rahimahullah ta'ala mengatakan boleh sholat Id.
Ini seperti kasus kita beberapa tahun kemarin waktu corona. Dari dulu ulama sudah bahas boleh sholat id di rumah kalau kita tidak bisa keluar. Kalau tidak bisa kita tidak bisa keluar. Waktu itu terjadi, saya ingat sekali karena saya bilang waktu itu ada yang bertanya, boleh nggak sholat id di rumah? Saya tidak bisa keluar karena pemerintah tidak membolehkan berkumpul. Saya bilang boleh. Itu pendapat mayoritas ulama, ribu orang. Bahkan saya sampai dikatakan terus terang di Facebook, jangan tanya lagi ilmu pada orang itu. Itu tidak tahu masalah, masa itu boleh di rumah. Jadi kadang orang karena dibangun di atas sholat id itu harus di lapangan. Kadang mereka kalau kita bilang boleh di rumah kalau ada utuh, seakan-akan kita ini orang paling bodoh di dunia. Tapi waktu itu saya dikatakan begitu, ada ikhwah yang bilang sama saya, Ustaz, harus kita bantah ini, harus kita jelaskan. Saya bilang, tidak usah kita jelaskan pada orang bodoh. Kalau orang pintar pasti paham. Kenapa kita harus jelaskan sesuatu kepada Syekhul Islam di Facebook? Tidak dikenal belajarnya dari mana. Dia mencela kita itu hal yang wajar. Itu karena dia tidak tahu. Maafkan saja. Nampak kita sudah kaji, kita sudah belajar, kita sudah diajarkan di buku-buku madhab. Mayoritas ulama rahimahullah ta'ala, belum mereka semua berpendapat. Ingat, tidak ada yang berpendapat tidak boleh sholat di rumah kalau ada udzur kecuali Abu Hanifah. Jadi satu-satunya yang berpendapat dari imam madhab tidak bolehnya sholat di rumah kalau ada udzur, itu gugur kewajiban, gugur sunnah. Itu hanya Abu Hanifah rahimahullah. Dan orang-orang Hanafiyah, adapun mayoritas ulama madhab, semuanya menyatakan bahwa kalau kita tidak bisa keluar rumah, ada udzur, ada banjir, ada angin kencang, ada hujan, dan ada kemarin seperti itu kasusnya, maka semua mereka menyatakan bahwa boleh kita sholat di rumah. Dengan sifat sholat itu, 2 rakaat. Rakaat pertama, setelah takbiratul ihram 7 kali takbir. Rakaat kedua, setelah takbir naik dari sujud 5 kali takbir. Rakaat pertama sunnah baca al-ala. Rakaat kedua sunnah baca al-ghashiyah. Pokoknya semua yang disunahkan untuk kita sholat di rumah. Ini yang patut kita pahami. Dan ini kebetulan lewat sehingga kita sampaikan supaya suatu saat kita sudah punya ilmu kalau kita dihadapkan hal-hal yang seperti itu. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi di masa akan datang, ya, terkait dengan udzur-udzur yang kita akan dapatkan. Ini wallahu a'lam, kita cukupkan masalah id dan ini sudah selesai. Setelahnya kita akan masuk di sholat gerhana. Insyaallah ta'ala kita ambil di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, Fadhil. Baik. Terkait dengan masuk masjid, apakah kita menggunakan kaki kanan duluan? Apakah ada hadis khusus? Para ulama rahimahullah ta'ala dalam masalah itu tidak ada dalil khusus yang langsung sahih langsung dari Nabi SAW. Kalau masuk masjid pakai kaki kanan. Dalilnya dalil umum hadis Aisyah. Karena Nabi SAW yujibu tayammum. Nabi SAW senang menggunakan yang kanan-kanan. Yang kanan-kanan. Dan juga mereka kiaskan pemahaman kebalikan di WC. Itu masuk WC, ada hadis khusus. Digunakan kaki kiri. Kalau masuk, kalau keluar pakai kaki kanan. Itu tempat yang kotor. Berarti pemahaman kebalikan, namanya katanya mafhum al-mukhalafah. Termasuk dalil itu mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Dipahami dari situ, tempat yang kotor kaki kiri, berarti tempat yang bersih kanan. Itu termasuk dalil yang kuat juga dipakai oleh para ulama. Allah Ta'ala.
Sini ada pertanyaan, saya mengangkat anak perempuan dari kecil hingga dewasa. Di mana anak tersebut anak dari kakak, yaitu kemenakan sendiri. Jika anak tersebut menikah, bolehkah saya menjadi wali nikah tanpa memberitahu keluarga calon suami anak angkat saya itu? Jazakallah. Boleh hal tersebut, tapi kita harus kasih tahu ayahnya yang punya anak tadi. Kalau untuk calonnya kan untuk calonnya, tapi ayahnya harus kita kasih tahu. Harus kita kasih tahu ayah asli, ayah kandungnya. Kita kasih tahu bahwa anak ini mau nikah, mau dinikah, dan kita minta perwalian kepada. Kalau sudah meninggal, memang boleh kita. Karena kalau ayah sudah meninggal, maka boleh paman. Kalau tidak ada kakek. Kalau tidak ada, itu wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Apa? Betul, itu kan id kecil namanya, Pak. Betul, kalau itu enggak diingkari. Itu id kecil. Id pekanan. Tadi itu yang kita bicarakan id tahun. Id dalam setahun itu hanya dua. Fitri Adha. Ada pun setiap pekan Jumat. Hmm? Hmm. Apa? Betul. Kalau hari raya, rebana boleh hari raya. Dan juga para ulama menyatakan di pernikahan, tapi di kalangan perempuan. Hmm. Termasuk, tapi dia diringankan. Iya, itu rebana termasuk alat musik, tapi diringankan di perempuan. Gimana supaya sibuk saja belajar, sibuk saja dengan Quran, ikhlas meninggalkannya karena Allah, maka Allah akan menggantikan lebih baik. Insya Allah. Karena hilang. Kita yang ajar dia. Enggak, kalau kita pernah ajar orang, cukup kita nasihati. Bahwa ternyata itu haram. Cukup. Kalau dia tinggalkan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita tidak bertanggung jawab atas. Boleh kita umumkan tobat atau di teman-teman. Saya sudah bertobat dari situ. Berlepas diri dari apa yang kita lakukan. Karena menurut pemahaman saya sekarang, itu haram. Kita sampaikan alhamdulillah. Tidak apa-apa walaupun pahit, walaupun kita tidak akan dijauhi, tidak ada masalah. Walaupun kita akan dikatakan pahit, tidak asik lagi dia. Itu jadikan teman, tidak masalah. Ada lagi? Masih ada kita? Punya? Sudah. Alhamdulillah. Nah itu tidak boleh. Kalau sesuatu yang akan melalaikan, di perempuan tidak masalah. Tidak masalah. Iya, tidak masalah. Di perempuan. Kalau di laki-laki. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup.
Alhamdulillah. Dan berarti ya, alhamdulillah. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pekan akan datang. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.